bicara soal dana desa, Bung Latif. Ya, setelah kemarin ada OTT di Pamekasan, penggunaan dana desa yang kemudian karena khawatir diusut oleh kejaksaan, lalu menyuap dan kemudian tertangkap tangan oleh KPK. Kemarin ketika Wakil Ketua KPK Laude Syarif dia melakukan keterangan pers, sempat ada indikasi 4 celah dana desa. 4 celah dana desa yang berpeluang untuk menjadi ladang korupsi. Nah, kita bicara bersama dengan seorang relawan pemberdayaan desa Nusantara. Ya. Ada Suryo Koco Suryo Saputro. Mas Koco, selamat pagi, Mas. Pagi. Dodi dan Latif di sini. Iya. Pak Koco ini penggerak desa di mana, Pak? Saya kebetulan dari 2006 mendampingi teman-teman kepala desa untuk menginisiasi undang-undang desa yang kemudian 2014 ada undang-undang desa. Jadi undang-undangnya. Dan salah satu hasil dari undang-undang desa itu adalah adanya alokasi dana desa yang nilainya lumayan besar itu, Mas, ya? Iya, tapi sebenarnya kalau bicara dana untuk ke desa itu dari dulu sudah ada, alokasinya sudah ada, cuma kan mungkin tidak dalam satu bentuk dana gelondong langsung ke satu desa nilainya berapa, tapi program-program dari beberapa kementerian. Katanya ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk ladang korupsi dengan alokasi dana desa itu. Kira-kira di bagian mana sih, Mas? Sebenarnya kalau celah untuk korupsi dimanapun kan selalu ada celahnya, Mas. Jadi dimanapun selalu ada celahnya. Dan kalau kita ngikuti aturan dari penggunaan dana desa dengan berdasar di undang-undang dan juga peraturan menterinya, maka sebenarnya celah itu semakin kecil. Kenapa celah itu semakin kecil? Karena penggunaan dana desa itu harus berdasarkan musyawarah desa. Dan hasil dari musyawarah desa itu disusun dalam satu bentuk rencana penggunaan anggaran yang itu harus dipublikasikan kepada masyarakat, dan pada saat musyawarah juga melibatkan masyarakat. Jadi di situ sebenarnya kalau bicara celah itu semakin kecil selama partisipasi masyarakatnya ada, selama pemerintah desa dan pemerintah daerah itu mendukung untuk adanya transparansi. Apakah kemampuan dari perangkat-perangkat desa, kemudian pemahaman warga terhadap adanya dana desa itu juga membuat alokasi dari dana desa ini bisa tidak transparan? Kalau potensi untuk tidak transparan kan tetap ada. Artinya masyarakat punya hak untuk mempertanyakan ketika ada rencana nih penggunaan anggaran. Kan dana desa itu kan ada. Jadi gini, Mas, mungkin aku perlu luruskan dulu. Bicara dana desa, kadang-kadang teman-teman ini mencampur adukkan antara alokasi dana desa dengan dana desa yang dari APBN. Alokasi dana desa itu dana yang diberikan oleh kabupaten kepada desa-desa. Aturannya ada 30% maksimal digunakan untuk operasional dan seterusnya, kan gitu. Nah, dana desa yang dari pusat itu penggunaannya sudah jelas. Menteri sudah membuat prioritas-prioritas pemanfaatannya kan seperti apa. Nah, kalau bicara kemudian bagaimana partisipasi masyarakat dan kemudian bagaimana celah untuk korupsi, ya kuncinya kan di transparansi dan benar-benar melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah, dan kemudian teman-teman dari NGO dan seterusnya itu memang niatnya adalah niat baik untuk pemberdayaan masyarakat untuk penguatan desa kan gitu. Tapi kalau teman-teman di NGO sendiri juga ternyata niatnya jadi lain, seperti yang kasus di Pamekasan ini kan, ketika ada pelaporan kemudian bagaimana itu supaya kejadian itu 2016, kemudian ketika kemudian dirembet-rembet kemana-mana, kemudian akhirnya di situ ada penyuapan ke kejaksaan dan seterusnya, pasti banyak pihak terlibat di situ. Bisa jadi, saya tidak menyangka atau menuduh, tapi bisa jadi
NGO itu juga melakukan koordinasi, membantu koordinasi supaya udahlah ini nggak perlu terekspos dan seterusnya kan. Oke. Kalau yang di Pamekasan ini, yang di korupsi ini dana dari kabupaten apa yang dari APBN itu, Mas? Saya nggak terlalu mengikuti, tapi kalau nggak salah informasi yang kita dapatkan itu dari pemeriksaan dugaan penyelewengan alokasi dana desa. Berarti kabupaten ya? ADD berarti kan? ADD, alokasi dana desa. Nah, kalau alokasi dana desa memang kan seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan dari kabupaten. Nah, biasanya, bukan biasanya, kadang-kadang ada beberapa teman di Pemda itu memang quote-unquote memanfaatkan atau menggunakan politik anggaran nih untuk desa. Jadi ADD, kemudian ADD umpamanya nih, ADD bagaimana kemudian pengalokasiannya untuk apa dan seterusnya. Kadang-kadang sudah ada draft, sudah ada pengarahan nih, dibeli untuk komputer, nanti komputer berisi ini, kemudian nanti pengadaannya dari mana dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kita temui juga di artinya kita juga sempat mendapatkan informasi dari teman-teman, ini Pak dari pihak Pemda menghendaki supaya dialokasikan untuk ini. Padahal harusnya kalau sudah menjadi alokasi dana desa menjadi wewenang desa. Otoritas desa untuk menentukan. Tapi kalau kemudian Pemdes ini tidak mengikuti, bisa jadi alasan atau bisa jadi kemudian dengan beberapa pertimbangan alokasi dana desa di desa itu tidak terrealisasi, mungkin alasan laporannya belum ini dan seterusnya kan gitu. Ini kan politik anggaran yang bermain, sama seperti zaman dulu waktu bukan dana desa tapi Bangdes umpamanya dana pembangunan desa yang zaman dulu Pak Harto dulu umpamanya kan gitu. Itu kan ketika kades-kades waktu itu keperluan politiknya kan, ketika kades-kades yang bisa mengembangkan partai suara dari partai politik tertentu, maka kemudian kucurannya bagus di desa-desa itu dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sudah berjalan dari dulu. Politik anggaran itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ada agenda kan gitu. Oke, ini yang kemudian menjawab kenapa ketika kejaksaan mengusut Pak Kepala Desa, dia kemudian harus melapor ke Pak Bupati gitu, Mas ya? Ya kan sekarang kalau nih, ini kan kalau saya bercandanya sama teman-teman ini kan ini copet pasar becek gitu kan, itu lebih punya loyalitas daripada teman-teman yang melakukan tindakan-tindakan korupsi kan gitu. Ketika satu copet itu ketangkap, disiksa seperti apapun dia nggak pernah ngomong, nggak pernah ngoceh, setelah dia nggak akan cerita sebar kemana dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman yang ini kan kadang-kadang nggak cukup tahan juga kalau harus sendirian. Aku makan duitnya nggak sendiri kok. Teman-teman harus bawa gitu. Jadi akhirnya saling gigit kan, Mas. Karena kita juga agak heran, ini yang dikorupsi 100, lalu kemudian jaksanya minta untuk menutup kasus bayar 250, kemudian Pak Bupati harus terlibat. Apakah bisa diduga bukan hanya di satu desa sebenarnya politik anggaran itu tadi dimainkan ya? Nah, kalau dari berita yang sempat saya ikuti, kebetulan saya tidak invest di situ, tapi dari berita yang saya ikuti kan ada pemotongan sebesar sekitar 950.000 atau berapa gitu kan di tiap desa kan gitu. Artinya kalau satu kabupaten itu terjadi semua, berarti kan taruh kata nih di kabupaten ada berapa desa, 200 desa umpamanya, saya nggak ngerti cuma yang di Pamekasan. 200 desa ya tinggal 200 kali 950.000 kan itu umpamanya seperti itu. Nah, kalau kemudian yang kenyataannya bukan hanya pemotongan anggarannya, tetapi juga sampai pada satu program-program pengadaan dan seterusnya, kan bisa kebayang, Mas, angkanya ya lumayan gede. Ketika ini terungkap, ya berarti harus nutup dengan angka yang cukup, kadang-kadang jadi nggak rasional di kita. Maksud urusannya kayak gini harus nutupnya segini dan seterusnya kan.
Mas Koco, tadi Anda sebutkan bahwa bisa saja kalau tidak diikuti maunya pemerintah kota atau kabupaten, tahun depan uangnya mungkin tidak mengucur dengan banyak alasan. Untuk pengucuran itu perlu campur tangan dari DPRD lagi nggak untuk alokasi dana desa itu? Kalau ADD kalau sudah ditetapkan, itu ini kan sudah bahasanya kan sudah postingnya sudah jelas nih, diposkannya jelas gitu kan. Tetapi bahwa itu dikucurkan atau enggak, salah satu persyaratannya kan laporan yang tahun kemarin harus sudah selesai dengan baik dan seterusnya. Tahu sendiri kalau bicara tentang laporan dan seterusnya kan bisa saja dengan alasan-alasan apa dan seterusnya dianggap belum beres laporannya dan seterusnya, sehingga tersendat-sendat kan masuk pelaporannya dianggap nggak lancar dengan alasan itu bisa aja tidak nggak dapat kucuran dana itu kan, Mas. Oke. Baiklah. Nah, politik anggarannya. Politik anggaran. Ya. Iya. Mas Koco, thank you. Terima kasih. Selamat pagi. Itu Mas Suryo Koco Suryo Saputro, relawan pemberdayaan Desa Nusantara.